Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani Nuratira, NIM 2165046 dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan protokol pengamanan jaringan komputer. Konsep dasar keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Elemen utama pembentuk keamanan jaringan. Tempat pengamanan yang baik secara fisik maupun maya yang ditaruh di antara di piranti dan layanan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang akan berbuat jahat. Rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Visi pencurian hardware komputer, perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, wiretapping, bencana alam logik, kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, virus, sniffing. Beberapa bentuk ancaman jaringan komputer. Sniffware, peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Spoofing, penggunaan komputer untuk meniru dengan cara penimpa identitas atau alamat IP. Remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangannya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Hole, kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh memakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatkannya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Breaking berlaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share asli di uji coba yang dilakukannya. Hacker tidak merusak sistem. Cracker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat, muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun, salah satunya merusak. Cracker, ciri-ciri adalah bisa membuat program C++ atau Perl dan memiliki pengetahuan TCP atau IP, menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan, penguasai sistem operasi Unix atau VMX, suka mengoleksi software atau hardware
hardware lama terhubung ke internet untuk menjalankan aksesnya. Melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan jalur komunikasi tidak padat dan tidak memudahkan ketahui orang lain. Cracker faktor melakukan serangan karena speed kecewa balas dendam, sport petualangan, profit mencari keuntungan dari imbalan orang lain, curiosity mencari perhatian, politics alasan politis. Faktor penyebab resiko keamanan jaringan komputer. 1. Kelemahan manusia human error. 2. Kelemahan perangkat keras komputer. 3. Kelemahan sistem operasi jaringan. 4. Kelemahan sistem jaringan komunikasi. Metode penyerangan keamanan jaringan komputer. Eavesdropping, mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke menerima sebenarnya. Replaying, penyimpanan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Denial of service, membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan memakai lain. Kategori serangan keamanan jaringan komputer. Interruption, suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contoh, perusakan modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Interception, user yang tidak berhak unauthorized mendapatkan akses file. Contoh, penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Serangan keamanan jaringan komputer. Modification, user yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses tetapi juga dapat mengubahnya. Contoh, berubah nilai pada file data, modifikasi program sehingga perjalanan dengan tidak sistemnya, dan modifikasi pesan yang sedang transmisikan dalam jaringan. Fabrication, user yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh, pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Pengendalian 1. Membatasi akses ke jaringan, membuat tingkat akses, melakukan pembatasan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tak diotorisasi. Misalnya, pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, tingkatkan akses yang diizinkan, read, word, dan execute. 2. Mekanisme kendali akses, melakukan user authentication,
autentikasi pemakai, yaitu masalah identifikasi memakai ketika login. Metode autentikasi didasarkan pada 3 cara. Sesuatu yang diketahui memakai, misalnya paspor, kombinasi kunci, nama kecil, ibu mertua, dan sebagainya. Sesuatu yang memiliki memakai, misalnya Badge, kartu identitas, kunci sebagai berikut. Sesuai mengenai ciri-ciri memakai, misalnya sidik jari, sidik suara, dan foto tanda tangan. Waspada terhadap rekayasa sosial. Mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses dengan menghubungi administrator via telepon dan fax. Mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalahnya network dengan menghubungi user via email atau fax atau surat. Mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce dengan menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksinya di form yang disediakan olehnya. Pencurian surat atau paspor, penyuapan, dan kekerasan. Membedakan sumber daya internal dan eksternal. Memanfaatkan teknologi free file yang memisahkan network dan internal dengan network eksternal dengan rule tertentu. Sistem autentikasi user. Sistem autentikasi user adalah proses penentuan identitas dari seseorang yang sebenarnya. Diperlukan untuk menjaga keutuhan, integriti, dan keamanan security data. Upaya pengamanan proteksi paspor. Upaya untuk lebih mengamankan proteksi paspor antara lain saling menambahkan string pendek ke string paspor yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang paspor tertentu. On-time passport (OTP). User harus mengganti paspor secara teratur. User mendapatkan satu buku berisi daftar paspor. Setiap kali melakukan login, user menggunakan paspor berikut yang terdapat di daftar paspor. Tantangan tangkapan challenge response. User diberikan kebebasan memilih suatu algoritma. Misalnya X⁻3. Ketika user login, komputer menuliskan di layar angka 3. Dalam kasus ini, user mengetik angka 27 agar login berhasil. Algoritma dapat berbeda di pagi, sore, dan hari berbeda, dari terminal berbeda, dan seterusnya. 1. Daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Variasi terhadap paspor adalah mengharuskan pemakai memberi 1 daftar pertanyaan panjang dan jawabannya. Pertanyaan berikut dapat dipakai, misalnya, siapa mertua abang ipar Agus? Apa yang diajarkan Ibu Astri waktu SD? Film animasi pada yang disukai oleh Anda dan pasangan hidup Anda. Pada saat login, komputer memilih
memilih salah satu dari pertanyaan-pertanyaan secara acak, menanyakan ke user dan memeriksa jawaban yang diberikan. Contoh-contoh produk autentikasi user: Secret Access Control Encryption, atau Bellcraig, Passport Authentication Protocol (PAP), Challenge Handshake Authentication Protocol (CHP), Remote Authentication Deal in-house server radius, Terminal Access Control System (TACA-CS). Pengendalian 2. Melindungi aset organisasi. Ada dua cara dalam melindungi aset organisasi dalam jaringan komputer, yaitu secara administratif atau fisik dengan membuat rencana kemungkinan terhadap bencana, program penyaringan calon pegawai sistem informasi, program pelatihan user, dan kebijakan akses network. Secara teknis, dengan menerapkan firewall dan membentuk VPN. Konsep firewall, keamanan jaringan komputer. Firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara dua jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme. 1. Memblok lalu lintas. 2. Mengizinkan lalu lintas jaringan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan Anda, jaringan serangan jaringan pihak luar. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall, serangan dari seorang yang berbeda di dalam jaringan Anda, serta dari program aplikasi yang ditulis dengan buruk. Secara konseptual, terdapat dua macam firewall, yaitu network level dan application level. Network level didasarkan pada keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat dalam sistem paket IP. Application level biasanya adalah host yang berjalan sebagai crux, server yang tidak mengizinkan lalu lintas antar jaringan dan melakukan logging atau auditing lalu lintas yang melaluinya. Sistem firewall, keamanan jaringan komputer. Host, suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Bastion host, sistem komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi. Mengapa? Karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan cracker, karena biasanya mesin ini diekspos ke network luar internet dan merupakan titik kontak utama para user dari internal network. Packet filtering, akses dari suatu alat atau device
untuk mengatur secara selektif alur data yang melintas suatu network, dapat memblok atau memperbolehkan suatu paket data yang melintas network tersebut sesuai dengan kebijaksanaan alur data yang digunakan security public perimeter network atau DMX, demilitarized zone. Suatu network tambahkan yang terdapat di antara network yang dilindungi dengan network eksternal untuk menyediakan layer tambahan dari suatu sistem keamanan. Untuk keuntungan free fall, keamanan jaringan komputer. Fokus dari segala keputusan sekuritas karena merupakan suatu titik tempat keluar masuknya tarif internet pada sesuatu jaringan dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas tidak sesuai service di internet. Amanah digunakan sehingga free fall berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi free fetch dan free fetch. Mana yang dapat digunakan untuk menuju dan meninggalkan suatu network, dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien, dapat menggunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Klasifikasi desain free fall, keamanan jaringan komputer. Packet filtering, sistem paket filtering, screening. Router adalah router yang melakukan routing paket antara internal dan eksternal network secara selektif sesuai dengan security policy yang digunakan pada network tersebut. Informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket yang tersebut adalah IP address asal, IP address tujuan, protokol TCP, UDP atau ICMP, port TCP atau UDP asal, port TCP atau UDP tujuan. Contoh routing paket selektif yang dilakukan oleh screening router sesuai koneksi dari luar sistem yang menuju internal network di blok KD, kecuali untuk koneksi SMTP memperbolehkan service email dan file transfer protokol VTP, tetapi blok service berbahaya seperti trivial file transfer protokol TVTP, X-Window, remote protector, CELS, RPC, dan server login, RSH, RCP, dan lain-lain. Lanjut, keuntungan dari paket filtering. Screening outer bersifat transparan dan implementasi relatif lebih murah dibandingkan metode free fall yang lain. Kekurangan dari paket
packet filtering dan screening router. Tingkat keamanan masih rendah, masih kemungkinan adanya IP spoofing. Tidak ada screening pada layar di atas network layar. Applications level at Gateway Product Surface. Prox merupakan perantara antara internal network dengan eksternal network internet. Prox Surface merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada mesin free-fall. Program ini mengambilkan user request untuk internet service seperti FTP, Telnet, HTTP, dan meneruskan bergantung pada security policy keywords yang dituju. Keuntungan dari sistem Prox. Tingkat keamanannya lebih baik daripada screening router. Deteksi paket yang dilakukan sampai pada layar aplikasi. Kekurangan dari sistem proxy. Performansinya lebih rendah daripada screening router karena terjadi menambahkan header pada paket yang dikirim. Aplikasi yang di-store lebih cross ini terbatas. Sistem ini kurang transparan. Circuit level gateway. Circuit level gateway merupakan sistem yang berdiri sendiri atau fungsi khusus yang terbentuk dari tipe application level gateway. Tipe ini tidak mengizinkan koneksi TCP end-to-end langsung. Cara kerja circuit level gateway adalah gateway akan mengatur kedua hubungan TCP tersebut, satu antara dirinya gateway dengan TCP pada penggunaan lokasi inner host, serta satu lagi antara dirinya gateway dengan TCP menggunakan luar host. Saat dua buah hubungan terlaksanakan, gateway akan mengalurkan TCP segment dari satu hubungan ke lainnya tanpa memeriksa isinya. Fungsi keamanannya terletak pada penentuan hubungan mana yang diizinkan. Arsitektur dasar free-fall. Keamanan jaringan komputer. Arsitektur dual host gateway DHG. Sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit dua network interface. Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internal dan yang lainnya dengan internet. Dual host berfungsi sebagai bastion host. Front terdepan, bagian terpenting dalam free-fall. Screened host gateway SHG. Pada topologi
SHG fungsi firewall dilakukan oleh sebuah screening router pada bastion host. Router ini dikonfigurasi sedemikian sehingga akan menolak sebuah trafik kecuali yang ditunjukkan ke bastion host. Sedangkan pada trafik internal tidak melakukan pembatasan. Dengan cara ini, setiap client service pada jaringan internal dapat menggunakan fasilitas komunikasi standar dengan internal tanpa harus melalui proxy. Screened Subnet Gateway (SSG) firewall dengan arsitektur screened subnet menggunakan dua screening router dan jaringan tengah perimeter network antara kedua router tersebut di mana ditempatkan bastion host. Kelebihan susunan ini akan terlebih pada waktu otomatis menempatkan server. Konsep VPN, keamanan jaringan komputer. Virtual Private Network (VPN) atau jaringan pribadi maya sama dengan jaringan pribadi private network (VPN). Pada umumnya di mana satu jaringan komputer, suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari suatu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Perbedaan hanya pada media penghubung antara jaringan, yaitu pada VPN media penghubungannya masih milik perusahaan grup itu sendiri. Pada VPN media penghubungan adalah jaringan publik seperti internet. Cara membentuk VPN. Keamanan jaringan komputer. Tunneling. VPN ini dibuat dengan suatu tunnelet lorong di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dan jaringan lain dari suatu grup atau perusahaan yang ingin membangun VPN tersebut. Seluruh komunikasi data antara jaringan pribadi akan melalui tunnelet ini sehingga orang atau user dari jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk masuk tidak akan mampu untuk menyadap, mengacak, atau mencuri data yang melintas tunnelet ini. Ada berapa metode tunneling yang umum dipakai, di antaranya IPX atau IP tunneling, PPP to IP tunneling. IPX to IP tunneling, IPX to IP tunneling biasa digunakan dalam jaringan VPN novel network. Jadi dua jaringan novel yang terpisah akan tetapi dapat saling melakukan komunikasi data melalui jaringan publik internet melalui tunnelet ini tanpa khawatir akan adanya gangguan pihak ketiga yang ingin mengganggu atau mencuri data. Pada IPX to IP tunneling, paket data dengan protokol IPX standar protokol novel akan dibungkus encapsulated terlebih dahulu oleh protokol IP standar protokol internet sehingga dapat melalui tunnelet ini pada jaringan publik internet. PPT to IP tunneling sama halnya untuk PPP
PPP to P-tuning, di mana PPP protokol di encapsulated oleh IP protokol. Free file IP hiding atau mapping. Kemampuan ini mengakibatkan IP address dalam jaringan dipetakan atau ditranslasikan ke suatu IP address baru. Dengan demikian, IP address dalam jaringan tidak akan dikenali di internet. Privileged limitations. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan sesuai dengan otorisasi atau hak yang diberikan kepadanya. Misalnya, user A hanya boleh diakses home page, sedangkan user B boleh mengakses home hack ke email dan news. Offset limitations. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan hanya untuk mengakses ke alamat-alamat tertentu di internet di luar dari jaringan kita. Inset limitations. Kadang-kadang kita masih memperbolehkan orang luar untuk mengakses informasi yang tersedia dalam salah satu komputer, misalnya web server dalam jaringan kita. Selain itu, tidak diperbolehkan atau memang sama sekali tidak izinkan untuk mengakses seluruh komputer yang terhubung ke jaringan kita. Password and encrypted authentications. Beberapa user di luar jaringan memang diizinkan untuk masuk ke jaringan kita untuk mengakses data dan sebagainya. Dengan terlebih dahulu harus memasukkan password khusus yang sudah diteranskripsi